Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita bakal ngebahas putar masalah krisis identitas yang ada saat ini nih teman-teman. Yang pertama ada bahasa Indonesia yang semakin memudar. Yang kedua ada dasar negara Pancasila yang juga semakin memudar. Yang ketiga ada masyarakat Indonesia ini saat ini lebih mencintai produk luar negeri gitu dibandingkan produknya sendiri. Nah, ada juga masalah lain yang mungkin akan kita bahas seperti pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia seperti reok dan batik, lalu ada juga lagu daerahnya seperti Soleram dan Rasa Sayange, lalu ada kepulauannya juga teman-teman seperti Pulau Ligitan dan Sipadan. Nah mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, mungkin dari Herjuno, Wildan, Raihan, Rian, Metodius, silakan yang mau berbicara terlebih dahulu. Kita kiri dulu nih, kita bahas yang mengenai ini dulu, apa? Bahasa Indonesia semakin memudar nih. Mungkin ada penyebabnya atau pendapat teman-teman gimana? Boleh tuh kan? Boleh kan? Boleh. Gimana? Oke, mungkin mulai dari tanggapan gue dulu ya. Oke, boleh. Silakan. Tanggapan gue sebagai orang Indonesia ya. Melihat hal seperti ini tuh sangat disayangkan sih. Kenapa? Karena bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya merupakan jati diri bangsa kita ya. Udah pernah dicetus oleh dari Sumpah Pemuda dulu. Nah, terus bahasa Indonesia ini juga harusnya menjadi kebanggaan kita nasional. Terus sarana pemersatu dan juga sarana pemersatu untuk komunikasi gitu. Jadi kita harus lebih bangga gitu sebagai bahasa Indonesia ya. Apalagi sekarang gini nih, kita kan sekarang nih buat pembuatan videonya podcast, jadi kita bicara santai aja kan. Nah maksud gue gini, kan saat ini remaja tuh ibarat kata bahasa Indonesia tuh dicampur-campur gitu. Bahasa Inggris tuh menurut lu pada gimana sih? Mungkin Toti mau nambahin atau Rian? Gua kali ya. Silakan Han. Oke, Rian dulu aja. Jadi gini, mungkin kalau di era globalisasi ini, kalau misalkan lu mau belajar bahasa Inggris tuh nggak apa-apa sih, malah menurut gue tuh hal yang bagus. Tetapi kalau bisa untuk bahasa sehari-hari, lu tetap pakai bahasa Indonesia sih. Oh iya betul. Mempertahankan bahasa Indonesia aja, nggak usah dicampur-campur kayak apa gitu jadinya. Oh, mungkin ada lagi teman-teman mau nambahin? Habis itu kalau menurut gue juga, gimana tuh? Apalagi di zaman-zaman mungkin yang generasi Z lah ya. Kan kebanyakan orang bahasa gaul itu pasti kan dicampur-campurin lah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, apalagi anak-anak jaksel sono lah, which is begitu. At least gitu ya. Which is we must lah begitu. Ya menurut gue sih agak disayangkan juga sih menurut gue, karena menurut gue kalau misalnya bahasa Indonesia udah dicampur-campur begitu sama bahasa-bahasa lain begitu, mungkin identitas negara dari Indonesia itu dan dari bahasa itu sendiri mungkin jadi semakin berkurang dan makin kecil lah, menurut gue sih begitu. Bener kata Herjuno sama Toti nih Will. Mungkin Will mau nambahin? Gue mau nambahin dikit nih. Gue sempat baca dikit nih tadi. Ada seorang psikolog dari Universitas Stanford tuh dia bilang kalau lebih jauh cara seseorang berbicara dan gaya bahasa yang dia gunakan akan menunjukkan pola pikir dan juga cara seseorang dalam memandang kehidupan. Kan itu otomatis menunjukkan identitas bangsa negara itu sendiri kan. Penggunaan bahasa Indonesia juga harusnya ya harus ditekankan lagi gitu loh, bukan malah dicampur-campur kayak yang tadi Toti bilang gitu kan. Gitu sih menurut gue sih. Apalagi pencampurannya itu sekarang ini bukan hanya bahasa asing gitu kan. Terkadang bahasa Indonesianya sendiri dirusak gitu sama remaja sekarang. Jadi itu bener banget sih menurut Will. Kayak bahasa itu menentukan sejauh mana orang berbahasa itu menentukan pola pikirnya dia gitu. Mungkin Rian mau nambahin silakan. Ya kayak seperti ya misalnya campuran-campuran dari bahasa asing, bahasa Indonesia sendiri juga yang sering kita dengar kayak banyak bahasa gaul juga di anak muda. Yang itu merupakan kayak semakin lama tuh nanti bakal kehilangan wujud asli bahasa Indonesia. Ditinggalkan ya. Iya, semakin ditinggalkan sih bener. Kehilangan wujud aslinya nih. Betul. Sebaiknya sih ya anak muda zaman sekarang harusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bener banget sih kita nih ya, jangan lupa nih kita juga nih soalnya termasuk nih. Iya sih, kita juga jangan sampai ngelakuin itu juga sih sebenarnya.
Iya. Ya, berarti gue bisa ngambil kesimpulan sedikit dari teman-teman dari Herjuno, Toti, Rian, Wildan sama Rehan. Berarti memang pendapat mereka itu bagus banget gitu. Jadi bahasa Indonesia itu emang kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena tadi bener kata Herjuno sebagai alat pemersatu dan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dan kata Toti juga sebaiknya emang remaja zaman sekarang tuh jangan suka mencampur-campurkan antara bahasa asing. Ya sebenarnya tahu tempat lah di mana kita harus berbicara seperti itu gitu. Tahu lingkungan juga. Nah, kata Rehan juga tadi benar. Sebenarnya kita mempelajari bahasa asing itu nggak ada masalah dan itu merupakan suatu kebanggaan kepada diri kita juga. Orang seperti yang kita ketahui, bangsa lain bahkan bangga gitu mempelajari bahasa Indonesia. Iya kan? Banyak loh bangsa lain yang Banyak, mempelajari bahasa Apalagi Indonesia. menurut dari gue tambahin dikit aja ya. Kalau Iya. nggak salah itu bahasa Indonesia itu kalau di Australia itu bahasa paling terkenal ketiga setelah bahasa Inggris dan bahasa Tuh. Jepang. Tuh teman-teman, tuh Harusnya kita bangga dong. harusnya kita bangga punya bahasa Indonesia. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus tahu penyebabnya juga. Mungkin penyebabnya itu karena era globalisasi sekarang dan tuntutan pendidikan juga kan. Tuntutan pendidikan kita harus mempelajari bahasa asing. Tapi salahnya itu di remaja yang saat ini atau orang-orang atau masyarakat Indonesia ini yang mencampur-campurkan bahasa Indonesia itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan kedua nih. Di pembahasan kedua ada Sorry. apa tuh? Sebelumnya gue pengen nanya nih ke kalian semua. Ya, Kira-kira bagaimana sih solusinya terhadap hal ini tuh gimana? Kalau solusi yang bahasa Indonesia ini ya? Ya. Oke, gue mau nambahin sedikit ya. Kalau untuk solusinya, lagi-lagi kita harus sadar kita itu bangsa Indonesia, kita masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lagi-lagi bener kata Arjuno, kita harus menambah wawasan diri kita dulu. Kita harus tahu bahasa Indonesia itu adalah perangkat komunikasi warga negara Indonesia dan itu harus kita pertahankan. Solusinya sih dari kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Harus sadar. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Iya, mulai dari diri saya sendiri. juga setuju sama si Abi sih. Pokoknya kalau kendala bahasa itu emang harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Habis itu mungkin kalau tambah dari gue mungkin butuh peran dari pemerintah juga. Misalnya betul tuh. Bahasa Indonesia itu mesti kita mulai diajarkan sejak dini lah. Jangan harus mulai lebih ditekankan gitu ya? Iya, lebih ditekankan, jangan pas baru masuk sekolah itu baru diajarin. Harusnya dari keluarga sendiri. Berarti di sini atau dari pendidikan yang paling dini lah, misalnya TK gitu. Berarti peran orang tua juga penting ya, Tot ya? Peran orang tua. Iya, pasti orang-orang terdekat juga pasti penting. Selain tenaga pengajar di sekolah-sekolah wajib, peran orang tua juga penting dalam mengajarkan anaknya. Nah, mungkin gimana Er? Udah? Apa lanjut ke permasalahan kedua nih kita? Gue pengen nambahin. Oke, silakan Rehan. Tambahin. Mungkin kan kalau di Jakarta Selatan atau di manapun itu kan banyak sekolah swasta yang capnya lebih ke menggunakan bahasa Inggris nih dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin menurut gue kalau hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak salah sih untuk mengajarkan bahasa Inggris ke murid-muridnya, tetapi bagi gue lebih baik diperdalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi tidak bingung lah dalam menggunakan kata-kata bahasa Indonesia. Oh ya, lagi pula walaupun sekolah itu menekankan bahasa Inggris, sekolah itu kan berada di negara Indonesia ya, jadi sudah sepatutnya gitu ya. Harusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia dulu, baru setelah bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah ditekankan, baru bahasa asing gitu ya Han ya. Ada lagi mau nambahin? Apa kita lanjut? Oke, mungkin gue mau nambahin sedikit. Tadi kan topik bilang kalau peran dari pemerintah juga penting gitu ya. Mungkin menurut gue salah satu contoh yang bisa pemerintah terapkan tuh mungkin lebih diperbanyak kegiatan perlombaan mengenai bahasa kali ya. Oh, pidato, puisi ya. Bener juga tuh. Buat tulisan gitu. Itu supaya menumbuhkan ya itu tadi dari anak-anak itu menumbuhkan cinta terhadap bahasa kita sendiri. Bener banget Herjuna nih. Terus kedua tuh mungkin literasi membaca bahasa Indonesia harus dijadikan sebagai kewajiban menurut gue. Jadi ya bener sih, dulu di SMA gue juga waktu di 87 itu udah mulai ada penerapan literasi tuh. Jadi setiap pagi wajib 15 menit baca buku. Sama kayak di sekolah gue itu. Nah, itu tuh yang berbau bahasa Indonesia. Setiap pagi harus baca buku dulu itu. Ya itu tuh. Jadi bener banget kata lo Her, bener banget, harus banyak ada lomba juga. Jadi supaya remaja itu termotivasi gitu. Mungkin ada yang lain mau nambahin? Gue tadi sempat baca juga ternyata ada dari situs Kemendikbud itu dari kalau nggak salah Nadiem itu dia bukan Nadiem ya, mungkin pokoknya Kementerian Jakartanya itu dia
mau menjadikan nama-nama jalan di DKI Jakarta itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu juga mungkin salah satu bagus upaya pemerintah buat mengenalkan bahasa Indonesia. Mungkin kan kadang ada turis kan yang main ke Jakarta gitu kan. Iya pasti dia nanti untuk ngafalin nama jalan juga mungkin lebih gampang soalnya bahasa Indonesia gitu. Iya bener banget sih. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya, atau masalah kedua ya. Masalah kedua ini semakin parah juga nih. Sekarang ini masyarakat Indonesia itu, kita semua tahu nih, dasar negara Indonesia itu Pancasila gitu. Cuman dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu cuma dijadikan sebagai hafalan saja, hafalan semata, bahkan ya sebagai perangkat aja lah, perangkat dasar bangsa Indonesia, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Menurut lu pada gimana nih teman-teman? Mungkin ada yang mau berbicara terlebih dahulu mengenai ini. Jadi Pancasila itu cuman dihafalkan saja, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan juga merupakan identitas bangsa Indonesia sendiri. Mungkin ada yang mau berbicara terlebih dahulu? Oke, mulai dari diriku dulu deh. Gue yang menambahkan. Sebenarnya gini, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki dasar negara itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, sebenarnya ini penting banget ya, karena kehidupan sehari-hari kita itu berpedoman kepada Pancasila. Dari mana di Pancasila ini, dari sila pertama sampai sila kelima nih, benar-benar ada poin-poin penting dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan nih teman-teman. Nah, ini benar-benar suatu hal yang menurut gua penting banget diterapin di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan cuma sekedar dihafalin, tapi harus diaktualisasi di kehidupan sehari-hari. Mungkin yang lain gimana? Nanti kalau zoomnya habis kita tambahin, slow aja. Kalau menurut gue juga sih, kalau dari Pancasila kan dasar negara kita emang pengamalannya aplikasiannya di dunia nyata itu menurut gue masih kurang. Misalnya kayak ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di Indonesia ini masih banyak juga ini orang-orang yang intoleransi, ormas-ormas radikal itu menurut gue masih disayangkan juga. Kalau dari gue begitu. Kurang menghargai agama lain ya? Iya, itu kalau dari sila pertamanya ya. Habis itu, ya menurut gue itu dulu sih. Mungkin dari yang lain gimana? Yang lain gimana? Menurut gue nih, Pancasila tuh kenapa bisa memudar ya, itu mungkin kalau sekarang ini bisa dibilang kayak terdampak oleh era globalisasi sih menurut gua. Karena kenapa informasi dari luar itu merambatnya cepat banget, kayak dari gaya hidup, cara berpakaian, dari cara berbahasa tadi gitu kan. Kayak ya banyak banget sih yang bisa mempengaruhi si remaja ini jadi lupa dengan identitasnya sendiri. Maaf. Bener banget tuh. Mungkin Wildan, Herjuna atau Rehan? Mungkin kalau dari gue sama halnya sih kayak bahasa Indonesia yang telah pudar. Bedanya Pancasila ini merupakan suatu simbolik negara dan menjadikan pedoman hidup sih. Tapi mengapa kurang ditekankan di dalam kehidupan bermasyarakat itu menurut gue pertama juga ada faktor dari edukasinya. Soalnya gue yang gue rasakan sendiri pas gue belajar PKN pun itu gue cuma dijelaskan mengenai apa pentingnya, tetapi tidak dijelaskan untuk mengenai cara menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cuma sekedar teori aja gitu Pancasila. Oh iya. Jadi untuk dalam praktek di masyarakatnya gitu, dalam kehidupan sehari-harinya belum ditekankan. Iya benar. Mungkin Herjuna atau Wildan ada tambahan? Kalau menurut gue sih ya dari semuanya gue cuma bisa menyimpulkan mungkin ya. Oh iya, gimana? Mungkin saat ini tuh memang semangat dan implementasi dari setiap sila itu mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu kurang gitu, sehingga menyebabkan persatuan di Indonesia ini menjadi luntur. Makanya seperti tadi tuh bahasa Indonesia itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita, jati diri negara bisa luntur, hilang gitu nantinya. Betul banget sih. Sangat disayangkan menurut gue.
sebenarnya ketika kita berbicara masalah Pancasila ini sebenarnya bisa banget itu apa ya include dari masalah-masalah yang ada saat ini gitu. Dari Pancasila itu sendiri kita tahu ada poin di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi faktanya teman-teman juga tahu lah belakangan ini ada masalah apa kan? Ada bom. Ini kasus ini juga ini sangat tidak berperi kemanusiaan dong. Ini sangat bertentangan dengan sila kedua. Selain itu dari sila ketiga dari mulai persatuan kita tahu dari Sabang sampai Merauke kita menekankan rasa persatuan di negara Indonesia ini. Tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari toleransi pun tidak ada untuk masih ada orang-orang yang mencemooh tentang SARA. Ini sangat bertentangan dengan sila keempat dan sila ketiga. Sayang sekali gitu. Bahkan rasa keadilan pun di sila kelima belum terasa untuk pengaktualisasian dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari segi HAM ya mungkin ya, hak asasi manusia itu kan sangat ini juga berhubungan dengan Pancasila yang kelima. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahin atau ya kalau kita apa ya, kan kita tahu nih kalau Pancasila itu kan pedoman hidup bangsa Indonesia, atau otomatis pedoman itu kan cara menjalani hidup kan, cara nggak langsung tuh kan pengertiannya. Iya betul. Nah ini juga harus jadi kesadaran diri sendiri juga gitu. Kalau kita bukan cuma harus ngafalin tapi ya nerapin juga gitu. Cuman ya balik lagi mungkin faktor-faktor yang susah buat ngimplementasiin Pancasila ini mungkin banyak ya. Misal dari faktor lingkungan itu kan, pergaulan itu kan juga mempengaruhi banget sih menurut gua. Gitu sih. Berarti lagi-laginya hampir sama sebenarnya seperti masalah pertama ya. Itu harus mulai dari diri sendiri, lalu mungkin ditekankan lagi oleh pemerintah dan tenaga pengajar serta orang tua juga nih. Oke, mungkin silakan. Ini belum selesai. Ya, silakan. Mungkin dari harapan gue aja ya. Ya, harapan. Semoga ideologi Pancasila ini menjadi apa ya? Mampu untuk, sebenarnya ideologi Pancasila ini sudah bagus, tapi kenapa bisa luntur tuh karena mungkin pengaruh ya. Iya, pengaruh. Benar banget. Era globalisasi ini. Tapi ideologi Pancasila ini bisa menjadikan senjata bagi Indonesia terutama untuk menghadapi pandemi COVID ini. Karena dengan ideologi Pancasila kita bergotong royong, saling membantu untuk sama-sama memperjuangkan untuk melawan COVID gitu loh. Seharusnya ini menjadi nyata yang kuat bagi Indonesia gitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Oh bener banget sih, parah. Ya mungkin ada lagi mau nambahin teman-teman yang lain. Toti mungkin silakan. Apa cukup? Menurut gua sih yang penyebab lunturnya Pancasila yang dari globalisasi yang Rian sebutin sebelumnya itu, menurut gue dari kitanya juga sih, kita harus lebih sering memilah-milah budaya-budaya masuk. Iya. Menyaring, betul. Mana budaya yang bisa kita terima, mana budaya yang bisa kita nggak terima, mana yang bisa kita terima tapi mesti kita modif, atau dan lain-lain lah begitu. Yang penting semua budaya yang masuk dari era globalisasi itu harus kita pilih terlebih dahulu sebelum kita terima gitu. Kalau dari gue sih menurut gue. Berarti lagi-lagi pentingnya wawasan diri sendiri sih, itu penting banget. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke masalah yang ketiga, Zoom-nya kita akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Lanjut. Tetap dengerin terus ya teman-teman ya, jangan udahan dulu, belum sampai sini. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.